Jadi sinyal pertama sebetulnya bohong bahwa pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dengan cara mengeluarkan seluruh yang disebut Presiden kapasitas APBN kita. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bukan Rocky Gerung namanya kalau ia tidak mengkritik pemerintah dengan pedas. Katanya bohong bahwa pemerintah ini ingin menyelamatkan rakyat. Faktanya pun pemindahan ibu kota masih jalan terus. Di tengah wabah corona yang melanda Indonesia, korban semakin banyak berjatuhan. Sementara kondisi sarana prasarana kesehatan sangat memprihatinkan. Tapi pemerintah pusat masih ngotot untuk melanjutkan pemindahan ibu kota negara. Dengan fakta itu, Rocky Gerung menyebut pemerintah ini bohong ingin menyelamatkan rakyat dari wabah corona. Bohong bahwa pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dengan cara seperti yang disampaikan Presiden dalam penanganan corona akan mengeluarkan seluruh kapasitas APBN. Kalau itu idenya mestinya diikuti pesan yang serius. Demi kesehatan rakyat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, maka kami menunda proyek-proyek yang menyedot APBN, termasuk proyek-proyek yang berpotensi menghisap devisa kita. Kan itu mestinya pesannya. Tapi karena itu memang bukan yang diinginkan, maka kita melihat faktanya hari ini ide pemindahan ibu kota tetap ada di kepala Jokowi. Begitu kata Rocky Gerung dalam dialog di channel YouTube-nya pada hari Rabu 25 Maret. Meskipun Indonesia tengah dilanda corona, namun pembangunan ibu kota diketahui masih jalan terus. Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan pemindahan ibu kota negara yang baru masih sesuai rencana atau on the track. Meskipun saat ini Indonesia tengah menghadapi wabah virus corona. Saat ini persiapan masih on track. Begitu kata juru bicara Menko Kemaritiman Jody Mahardi di Jakarta pada hari Selasa 24 Maret kemarin. Dia juga menjelaskan tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama-sama dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan juga mitra untuk pengembangan ibu kota negara. Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih dipertimbangkan dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersamaan. Pada 26 Agustus 2019 yang lalu, Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Sebelumnya, Kementerian PUPR memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di ibu kota negara baru dimulai pertengahan tahun 2020. Kalau di jadwal, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air, kemudian akses jalan ke lokasi, di semester 2 2020 kita mulai. Begitu kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga. Pembangunan tahap awal ini, lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar 500 miliar rupiah. Pembangunan ibu kota negara tersebut, pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN. Pemerintah juga terus melobi para investor asing maupun domestik untuk membantu dalam pembangunan ibu kota negara. Disebutkan sejumlah investor asing tertarik mendanai rencana pemindahan tersebut. Sebut saja seperti Masayoshi dari CEO SoftBank Jepang yang paling tertarik untuk mendanai proyek tersebut. Ini baru aja rame di medsos ya, dan juga stafnya, humas dari Menteri, juru bicara dari Menko Maritim yang memastikan ini beritanya baru ini, berita hari ini yang memastikan, dan itu kelihatannya sengaja memang disampaikan publik karena dia mengirimnya videonya kepada publik hari ini bahwa pembangunan istana negara, istana yang ibu kota yang baru di Kalimantan jalan terus. Kemudian bersamaan dengan itu akun resmi dari Bappenas juga menyatakan soal itu. Jadi apa sebenarnya yang kita bisa baca dari dua statement ini, Bung Rocky? Artinya ada elit yang tidak mau kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan bisnis dari proyek pemindahan itu. Kan kita bisa artikan bahwa pada akhirnya soal investasi mengalahkan soal kesehatan. Jadi sinyal pertama sebetulnya
bohong bahwa pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dengan cara mengeluarkan seluruh yang disebut Presiden kapasitas APBN kita. Kalau itu idenya, mestinya juga diikuti dengan pesan yang serius bahwa demi kesehatan rakyat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, maka kami menunda proyek-proyek yang menyedot anggaran APBN, termasuk proyek-proyek yang berpotensi menghisap devisa kita. Kan itu mestinya pesannya kan. Kasus yang menimpa mantan caleg PDIP Harun Masiku saat ini pun masih jadi perbincangan sejumlah figur publik. Salah satunya ya pengamat politik Rocky Gerung. Ia mengatakan bahwa kasus Harun ini merupakan permainan dari para penguasa negeri. Permainan semacam ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya pun compang-camping. Begitu katanya. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya publik sudah membaca permainan tersebut. Rocky juga mengungkapkan bahwa pada akhirnya publik jadi lebih percaya pada redaksi Tempo, salah satu media yang membongkar soal keberadaan Harun Masiku, daripada si Hasto Kristianto, Yasona Lawli, atau bahkan Joko Widodo. Nih ya, jadi pada akhirnya publik tahu kalau semua kekuasaan itu nggak bisa dipercaya. Kan cuma itu pelajaran bagus yang kita peroleh. Jadi delegitimasi itu berjalan terus karena ketidakmampuan kekuasaan bersikap jujur terhadap peristiwa itu. Rocky juga menambahkan bahwa selama pemerintahan Jokowi, keadilan itu bukan konsepsi etis lagi, melainkan hanya instruksi kekuasaan. Jadi kalau terjadi hal semacam itu, orang mau cari keadilan tapi menunggu perintah politik. Itu tanda pertama bahwa adanya decay, membusukkan dalam kekuasaan. Jelas Rocky. Ia juga menjelaskan, publik menganggap bahwa terlalu banyak kebohongan di pemerintahan. Setelah itu lanjutnya orang akan mengait-ngaitkannya dengan perolehan suara waktu pemilu. Itu pun gak bisa dicegah, karena gak ada cara lain untuk mengatakan bahwa kekuasaan ini tuh sudah sangat-sangat keropos. Jadi itu saatnya memang bukan memindahkan ibu kota, tapi memindahkan kepala negara ke tempat seperti suaka politik sebentar, supaya dia bisa mengambil jarak dengan kelompok koalisinya. Ya mudah-mudahan presiden bisa tahu bahwa dia itu sebetulnya dikendalikan oleh berbagai macam kepentingan, ungkap Rocky. Seperti diketahui, saat ini Harun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia diduga memberikan suap pada Wahyu perihal kepentingan dalam proses pergantian antar waktu caleg PDIP yaitu Nazarudin Kimas yang telah meninggal dunia. Kasusnya pun semakin memanas setelah Harun menjadi buron akibat kabur dan tidak terlacak sama sekali ke Singapura pada 6 Januari 2020 silam. Tepatnya sih 2 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wahyu. Hal itu pertama kali dinyatakan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang. Kata Arvin, ia tercatat dalam data perlintasan telah keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari. Begitu konfirmasi dari Arvin pada tanggal 13 Januari seperti dikutip dari redaksi Kompas. Sementara itu, HI, 26 tahun, istri kedua Harun mengaku tidak mengetahui keberadaan suaminya. Karena komunikasi terakhir dengan Harun juga terjadi sehari sebelum OTT, di mana pada tanggal 7 Januari yang lalu. HI mengatakan selama ini suaminya terkesan tertutup tentang pekerjaannya. Soal statusnya pun sebagai buronan KPK justru ia ketahui dari media massa. Kalau soal aktivitasnya saya nggak tahu sebab dia ini agak tertutup dan kadang tiba-tiba menelepon untuk ketemu bahwa ia ada di Makassar. Begitu kata HI. Peneliti ICW Kurnia Ramadana juga berharap KPK dapat menindak oknum di lembaga anti rasuah itu di mana mereka berbohong menyebut Harun masih berada di luar negeri. Menurutnya,
Oknum tersebut dapat dikenakan pasal obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi penegakan hukum. Ini kan kalau benar ada upaya untuk menghalangi proses hukum. Dalam konteks penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, ada instrumen hukumnya. Dalam Undang-Undang Tipikor, pasal 21 juga tegas menyebutkan adanya obstruction of justice. Begitu kata Kurnia di kantor ICW Kalibata, Jakarta pada hari Senin 20 Januari. Kurnia pun kemudian merujuk laporan pada majalah Tempo yang menyebutkan bahwa Harun telah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dapat mengambil langkah tegas terhadap instansi yang menyebarkan kebohongan publik atas keberadaan buronan tersebut. Jadi mungkin kan selama ini Kementerian Hukum dan HAM mengatakan Harun di luar negeri, sementara otoritasnya yang harusnya lebih tahu soal keberadaan yang bersangkutan, apalagi melalui lalu lalang penerbangan internasional dan kan Kemenkumham, Ditjen Imigrasi terutama. Begitu katanya. Soal temuan Tempo itu menurut saya menarik. Saya rasa kalau menjadi sebuah kebenaran tidak ada alasan apapun untuk Jokowi untuk tidak menegur instansi terkait yang telah melakukan kebohongan publik. Tambahnya.